Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 92. Minggu yang lalu kita sudah bahas Mazmur 91. Sekarang kita bahas Mazmur 92. Saya akan bacakan dari kitab Firman Allah yang hidup. Anda bisa bandingkan dengan Alkitab lain yang Anda bawa. Jadi firman Allah yang hidup ini bukan menerjemahkan kata per kata, arti kata, tetapi maksud dari ayat itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya apa? Jadi lebih sederhana, lebih jelas. Mazmur 92, sukacita orang yang benar. Sebuah nyanyian untuk hari Tuhan adalah baik untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan, untuk menyanyikan puji-pujian kepada Allah yang di atas segala Allah. Setiap pagi ucapkanlah syukur atas segala kebaikan hatinya, dan setiap malam bersukacitalah atas segala kesetiaannya. Nyanyikanlah puji-pujian baginya dengan iringan musik dan bunyi-bunyian 10 tali, gambus dan kecapi. Begitu banyak yang telah kau lakukan bagiku ya Tuhan, tidak heran kalau aku gembira, aku bernyanyi kegirangan. Kita berhenti sampai sini dulu. Kita lihat pernyataan pemazmur di sini, bahkan di sini dikatakan nyanyian untuk hari Tuhan atau nyanyian untuk hari Sabat. Berarti ini untuk ibadah, untuk hari Sabat. Adalah baik untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, sangat baik mengucap syukur kepada Tuhan, dan di dalam ucapan syukur itu untuk menyanyikan puji-pujian kepada Allah yang di atas segala Allah. Menyanyikan puji-pujian kepada Allah yang di atas segala Allah. Jadi betapa luar biasanya Allah kita. Allah kita adalah Allah di atas segala Allah. Hari Kamis yang lalu kita bahas bahwa Yesus duduk jauh lebih tinggi dari para malaikat. Dan berbicara malaikat berarti ada Gabriel, ada Mikael, ada kerubim, ada serafim, bahkan ada Lucifer yang akhirnya jatuh dan menjadi setan. Dan di atas semua malaikat ini dikatakan Yesus duduk bukan hanya lebih tinggi, tetapi dikatakan jauh lebih tinggi. Kemudian di dalam kitab Ibrani pasal pertama itu juga dikatakan nama Yesus jauh lebih indah daripada segala nama yang bisa disebut. Nah, sore hari ini di sini juga dikatakan adalah baik untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk menyanyikan puji-pujian kepada Allah yang di atas segala Allah. Ini sangat luar biasa, betapa kita harus bersyukur dan adalah baik untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, betapa luar biasanya. Jangan sampai orang Kristen tidak pernah mengucap syukur. Seharusnya mengucap syukur itu sudah dimulai sejak kita bangun tidur. Ya, bersyukur bahwa bisa melek, bisa nafas, masih bisa sadar, ya kan? Kalau enggak kan kita sudah pindah kan? Ya. Jadi di sini luar biasa adalah baik untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk menyanyikan puji-pujian kepada Allah yang di atas segala Allah. Kepada Allah di atas segala Allah. Seharusnya dengan ayat ini kita bisa tenang. Allah kita adalah Allah di atas segala Allah. Berarti Allah kita juga adalah lebih tinggi dari segala musuh yang akan menyerang kita.
Posisi kita aman. Setiap pagi ucapkanlah syukur atas segala kebaikan hatinya. Nah, setiap pagi ucapkanlah syukur atas segala kebaikan hatinya. Anda akan merasakan hadirat Tuhan dengan doa yang sederhana. Tuhan, terima kasih karena Engkau melindungi kami sepanjang malam. Terima kasih pagi ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kuat dan segar. Terima kasih untuk rencana yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Rencana damai sejahtera, rencana yang baik, masa depan yang cerah. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami tidak akan kekurangan satupun yang baik. Terima kasih untuk darah Yesus yang menyucikan kami, sehingga kami akan berjalan sebagai orang yang disucikan, orang yang benar. Banyak hal kita bisa mengucap syukur untuk istri kita, untuk suami kita, untuk orang tua kita. Kita bisa mengucap syukur untuk anak-anak kita, semuanya dalam keadaan sehat. Bukankah itu patut diucapin syukur? Ketika kita melihat banyak orang yang sakit-sakitan dan kita sehat, bahkan keluarga kita sehat, bukankah itu harus diucapin syukur? Jadi mari kita lihat bahwa betapa pentingnya dan ucapan syukur itu harus dimulai sejak pagi hari. Sejak permulaan kita menghirup nafas dalam kesadaran. Ya, dalam kesadaran. Setiap pagi ucapkanlah syukur atas segala kebaikan hatinya. Ingat di sini kata-kata segala kebaikan hatinya. Banyak berarti. Ya. Berarti kalau kita doa dengan mengucap syukur aja dengan kata-kata yang kata-kata yang jelas seperti ini. Terima kasih untuk anak-anakku. 5 menit, 10 menit jalan ya. Kalau sudah ada yang diucapin syukur, nyanyi dalam bahasa roh. 5 menit jalan, berarti sudah 1/4 jam. Kalau nyanyi lagu-lagu yang kita kenal, 5 menit lagi ya. Kemudian masuk ke dalam mendoakan orang-orang yang kita kenal, gereja kita dan sebagainya. Bukankah sudah 10 menit lagi ya. Kalau kita ingat toyol gundorwo semua kita serang di dalam nama Tuhan Yesus, 10 menit lagi itu. Berarti untuk doa 1 jam mudah. Ya, mudah. Sayangnya doa kita pendek, kenapa? Doa kita bangun pagi sudah langsung tembak langsung Tuhan. Tuhan berkati aku hari ini, Tuhan aku sibuk, Tuhan berjalan bersamaku, amin. Setengah menit selesai. Tetapi kalau kita mau belajar mengucap syukur, mengingat semua karya Tuhan, mengetahui apa yang akan Tuhan kerjakan, apa yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Oh, iman kita begitu kuatnya hanya dengan mengucap syukur. Kita akan mempunyai ketenangan yang luar biasa hanya dengan mengucap syukur. Ya. Bayangkan kalau pagi hari kita sudah mikir nanti mau makan siapa ya? Wah, ya kan? Iya kan, kalau orang yang sudah kaya itu kan yang dipikir nanti siapa yang aku makan, ya kan? Kalau yang enggak punya kan, duh nanti makan apa? Yang menengah nanti makan di mana? Ya kan? Kalau yang super kaya nanti siapa yang aku makan? Ya. Kalau sudah seperti itu, wah, tegang terus. Ya. Coba belajar mengucap syukur. Ya. Mengucap syukur. Dan dikatakan setiap malam bersukacitalah atas segala kesetiaannya. Bahwa sepanjang hari itu Tuhan sudah setia menyertai kita. Menepati janji-janjinya, memberkati kita. Oleh karena itu dikatakan di sini setiap malam. Oh, berarti hari-hari kita ini luar biasa loh. Ya. Sebab dikatakan setiap malam bersukacitalah.
Jangan sampai setiap malam tidak bisa tidur. Saya kemarin bicara dengan seseorang di fitness, dia ingin kurus. Katakan coba aja obat pengering. Terus cara minumnya bagaimana? Malam? Oh jangan. Pasti kamu tidak bisa tidur. Iya sih, tidak minum obat aja saya tidak bisa tidur. Berarti sidang jemaat, bersyukurlah kalau kita masih ketemu bantal langsung hilang. Ya. Wah itu karunia loh. Anda bisa bayangkan suami istri tidur, ya salah satunya tidur nyenyak ngorok, salah satunya tidak bisa tidur. Dan kalau ini berjalan sampai setahun, 2 tahun, Anda stres. Bayangkan setiap malam hanya tidur ngorok, ingin ngorok tidak bisa. Ya. Susah loh orang tidak bisa tidur di sebelah orang yang tidur nyenyak. Ya. Oleh karena itu, kalau masih bisa tidur, bersukacitalah. Ya. Bersukacitalah atas segala kesetiaannya. Ya. Malam-malam itu mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Malam itu jangan sampai besok ini tagihan ini. Mau lari kemana aku? Jangan. Ketika Anda mengucap syukur untuk hari ini, Anda siap untuk menerima semua kebaikan Tuhan di esok harinya. Setiap kita mengucap syukur, sebenarnya kita mempersiapkan diri untuk menerima hal yang lebih baik lagi dari Tuhan. Ayat ketiga, Alkitab saudara ayat yang keempat, nyanyikanlah puji-pujian baginya dengan iringan musik. Dari bunyi-bunyian 10 tali, gambus, dan kecapi. Ya. Bagi yang bisa musik silakan main musik. Yang repot itu yang main drum. Anda bisa bayangkan. Pagi langsung main drum atau malam main drum sambil muji Tuhan, ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa Tuhan kita itu sungguh kreatif. Dia menciptakan seluruh alat permainan musik dan Tuhan katakan, ingat tidak ada yang najis dengan alat itu. Nyanyi dengan pakai alat itu semuanya sebisa engkau pakai, mainkan itu. Ya. Bayangkan bahkan ada gereja yang tidak boleh pakai drum karena itu kedagingan. Ya, ada. Tapi lucunya mereka pakai keyboard bunyinya drum. Jadi aneh-aneh, bahkan ada agama yang tidak boleh main musik. Ya. Tidak boleh main musik tuh. Kehidupan seperti apa? Saya aja yang tidak bisa main musik, kalau menyembah, kalau baca Alkitab itu saya akan setel lagu penyembahan. Ya. Jadi kalau sudah doa-doa, pas lagu yang cocok ikut nyanyi, pas lagu yang tidak tahu jangan nyanyi. Ya, jangan sampai yang tidak tahu masih ikut nyanyi. Itu amburadul semuanya. Jadi enak sambil menyanyikan. Lihat di sini ini bukankah lengkap? Bunyi-bunyian 10 tali. Ya, mewakili gitar. Gambus mewakili drum, kecapi. Coba lihat, lengkap semuanya itu Tuhan izinkan, Tuhan suka. Nyanyian itu sebenarnya yang akan bikin najis, yang membuat itu tidak boleh adalah ini loh, hati. Hati. Selama hati kita benar di hadapan Tuhan, mainkan. Mau keras, mau lambat, Tuhan tahu kok bahwa itu untuk mempermuliakan namanya. Ya. Nyanyikanlah puji-pujian baginya dengan iringan musik.
Dari bunyi-bunyian 10 tali, gambus dan kecapi, begitu banyak yang telah kau lakukan bagiku ya Tuhan. Tidak heran kalau aku gembira, aku bernyanyi kegirangan. Bukankah bagus ayat-ayat ini? Saya tadi digerakkan Tuhan ketika duduk, makanya saya masuk, saya ambil Alkitab lah. Tuhan katakan, ayo sampaikan dari firman Allah yang hidup. Kok bagus sekali. Begitu banyak yang telah kau lakukan bagiku. Betapa banyaknya yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Di tubuh kita aja, ayo coba. Bukankah Tuhan banyak yang sudah Tuhan lakukan? Untuk ngurus satu tubuh ini, memperlancar pernafasan kita. Bukankah itu Tuhan? Ya, jantung kita dibuat duk, dak, duk. Kalau dak, dak, duk. Ini kalau Tuhan bikin salah aja ya, iramanya tidak tepat, dagduknya, Anda bingung loh. Karena saya pernah bicara dengan seseorang, ada masalah saya dengan jantung saya. Kenapa? Kadang itu ya, lancar-lancar tiba-tiba, duduk cepat katanya. Loh, lucu juga hidupmu ya, saya kata. Ya makanya ke dokter ini. Nah, makanya ketika jantung kita itu stabil, duk-dak, ya, bukankah itu Tuhan yang ngerjakan? Tuhan itu untuk kita aja banyak yang dikerjakan. Ya, apalagi nanti menyediakan segala yang kita butuhkan, menyediakan semua kebutuhan keluarga kita. Semuanya itu karya Tuhan loh. Tidak ada yang patut disombongkan. Semuanya karya Tuhan. Setiap saat Tuhan lumesi ini ya dengan minyak. Kalau enggak bunyi jutuk katok loh. Ini Anda bisa bayangkan kembali kalau kita mengucap syukur panjang lebar karena banyak. Loh Anda bisa makan enak. Ada orang yang enggak bisa makan enak loh. Sakit gigi segala macam ya kan. Lalu alasan apa kita mau ngomel kepada Tuhan ketika tubuh kita sehat, ada makanan yang secukupnya? Alasan apa membuat kita ngomel? Kalau dalam keadaan sehat, kita sudah cukup lah. Masih ngomel berarti hati kita yang tidak benar. Hati kita yang tidak benar. Saya tulis tentang kesederhanaan dan kemewahan. Itu rame loh. Ternyata banyak orang ngerti atau enggak ngerti atau pura-pura enggak ngerti. Rame orang itu. Sepertinya kesederhanaan itu sudah hal yang sukar dimengerti dan tidak ada dalam peredaran. Padahal kesederhanaan itu terpancar dari hati kita kok. Walaupun kita pakai barang yang mahal, kalau hati kita memang sederhana itu terpancar kok. Enak didekati. Itu kesederhanaan. Bukan tidak boleh pakai barang-barang yang bagus. Ya. Tetapi jangan selalu ingin yang bagus. Kalau pakai baju yang 50.000 gatal semua. Jangan. Ya. Tetapi kesederhanaan bisa hidup dalam kekurangan, bisa hidup dalam kelimpahan. Kalau dalam kesederhanaan, dalam kecukupan hanya sekedar cukup, tidak sedih. Kalau hidup dalam hal-hal yang melampaui dari kebanyakan, rata-rata kita juga tidak sombong. Ini ayat luar biasa, ayat 4 atau ayat 5 di Alkitab saudara. Bagiku banyak yang telah kau lakukan bagiku. Begitu banyak yang telah kau lakukan bagiku ya Tuhan. Banyak. Belajarlah mengucap syukur. Anda akan menerima banyak hal yang tidak Anda minta kepada Tuhan. Semakin Anda mengucap syukur, maka persediaan yang Tuhan sudah sediakan itu akan muncul di alam nyata.
begitu banyak yang telah kau sediakan bagiku ya Tuhan Allah. Tidak heran kalau aku gembira, aku bernyanyi kegirangan. Tidak heran, nah kan, berarti ini sesuatu yang mengalir dengan sendirinya, kegembiraan itu. Banyak orang, alisnya kok hanya satu ya. Banyak orang tidak bisa gembira. Saya kalau ngomong-ngomong sama istri saya, sampai istri saya bilang, ambu, cak ke boy orang yang gelap meleloh. Ada aja sesuatu yang bikin kita gembira. Cerita bagaimana supaya ketawa ya. Tidak heran kalau aku gembira. Aku bernyanyi kegirangan. Saya ingat sekali pembicaraan saya dengan seorang dokter di Ungaran. Dokter ini yang menjadwalkan kami untuk pelayanan. Dia bilang begini, Pak Yusa, saya lihat Pak Yusa itu aneh. Pendeta yang beda dengan yang lain. Apanya yang aneh? Kalau ngomong seperti ini biasa ya, bisa ketawa bebas. Tapi kalau di mimbar sudah pelayanan, orang-orang hanya ditiup aja bisa bertumbangan. Saya kenalnya hamba-hamba Tuhan itu semakin dipakai Tuhan, semakin tegang Pak. Ada di dekatnya itu, jaga, jaim, ya kan? Jaim. Padahal tidak perlu, karena tuh pengurapan pun itu merupakan anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, ayo di sini dikatakan tidak heran kalau aku gembira. Itu hal yang wajar. Tidak usah heran. Lo si A kok ketawa terus. Gila itu. Nah, kalau gila ya heran. Ini tidak mengarah ke sana. Tidak heran, itu berbicara kewajaran. Hal yang wajar bagi setiap orang Kristen hidup dalam kegembiraan. Pokoknya kalau ketawa harus ada temannya. Ya. Aku bernyanyi kegirangan. Sebetulnya gereja itu ya, kalau seperti Paskah itu enak. Di sini hadap ke sana, yang sana hadap ke sini. Jadi ketika nyanyi itu bisa saling lihat. Anda akan merasa heran kalau merhatikan. Tapi kalau saya ya, lihat orang cemberut sambil nyanyi itu malu sendiri yang mulia. Makanya saya tidak mendongak, tidak ke depan, saya selalu nunduk. Kalau lihat orang yang nyanyinya sukacita, tapi alisnya tinggal satu, ya tidak ada senyum lagi. Di sini jelas dikatakan, aku bernyanyi kegirangan. Bahwa dalam setiap ibadah kita beribadah, karena kita mengucap syukur bahwa Tuhan mengerjakan yang baik, bahwa Tuhan sudah memberkati kita, sehingga ketika ada di ibadah, muka kita itu penuh dengan semangat, penuh dengan senyum, penuh dengan kegirangan. Bukan tegang, bukan sedih. Bahkan jangan jadikan ini tempat hanya pelarian, seneng sebentar nanti pulang sedih lagi. Biarlah kegirangan itu menjadi gaya hidup kita. Ayat yang kelima. Alkitab saudara ayat yang keenam. Ya Tuhan, betapa besarnya mujizat-mujizat yang telah kau lakukan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Kalau di sini dikatakan ya Tuhan, betapa besarnya mujizat-mujizat yang telah kau lakukan, dan betapa dalamnya pikiran-pikiran-Mu. Betapa besar, berarti hidup kita seharusnya penuh kekaguman akan Tuhan.
Loh, kita seperti ini saja seharusnya kita kagum. Orang takut sama COVID, jemaat GPPS dibuka sebagian besar kan maskernya. Saya dapat undangan dari sebuah gereja nanti bulan depan. Dan dikatakan, Pak, tapi gereja kami hanya 1 jam loh Pak. Berarti khotbah saya 30 menit. Enggak Pak. Ujiannya yang diperpendek, khotbahnya maksimal 2/3. 2/3. Oh iya Pak, tapi tidak boleh turun mimbar loh Pak. Tidak boleh turun mimbar, tidak boleh dekat-dekat jemaat. Semua jemaat pakai masker. Katakan. Tidak boleh salaman loh Pak, sudah semuanya diingetin. Loh di gereja saya enggak loh Pak, ya enak gerejanya Pak Yusa. Kalau di sini ada petugas COVID Pak yang ngawasi. Ya, Anda lihat bahwa ini kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Banyak orang yang menginginkan untuk ibadah seperti ini dan mereka tidak bisa. Banyak. Kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Saya selalu katakan sebelum ada masalah, perkuat manusia roh kita, latih ibadah. Sehingga ketika masalah datang, kau siap untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Anda harus kuat. Seperti yang saya katakan, kita ada di dalam peperangan rohani. Saya tadi malam mimpi, tapi seperti bukan mimpi, tapi istri saya katakan, ada apa kamu tadi malam? Kok nyebut-nyebut nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biasanya bahasa roh, tidur sambil bahasa roh biasa sudah istri saya. Tapi kalau dalam nama Yesus, iya saya itu diserang roh jahat saya bilang. Bahkan tangan saya itu tidak bisa gerak, makanya saya tengking-tengking. Penyebabnya tahu? Istri saya kemarin itu muntah-muntah, kemudian buang-buang air. Ya. Dan akhirnya istri saya curiga, kenapa saya kok sering sakit, badan kok sering sakit. Saya doakan, saya patahkan segala kutuk, saya patahkan mantra-mantra yang diarahkan ke dia. Malamnya saya yang tidak bisa tidur. Ya. Sambil tidur dalam nama Yesus, saya tahu tangan saya tidak bisa gerak. Saya antara sadar, antara enggak. Tetapi istri saya katakan, ada apa kamu? Oh berarti iya sungguhan bukan mimpi. Ya. Kita masuk dalam peperangan rohani. Sungguh. Bahkan kalau Anda sakit dan terus menerus sakit. Kalau Anda ada masalah dan terus menerus ada masalah. Jangan-jangan kuasa roh jahat yang menyerang. Ya Tuhan, betapa besarnya, betapa besarnya. Wow, hidup kita penuh kekaguman akan Tuhan. Betapa besarnya mujizat-mujizat yang telah kau lakukan. Dan betapa dalamnya pikiran-pikiranmu. Banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Dan pikiran-pikiran Tuhan begitu dalam. Kita mungkin hanya merasa, tuh hidup ini kok selalu begini ya. Kita tidak tahu kalau Tuhan sudah merancangkan setelah selalu begini maka ada begitu. Ya, artinya kebaikan demi kebaikan Tuhan sudah disiapkan loh. Tetapi dikatakan orang yang tidak berakal tidak memahaminya. Orang bodoh tidak dapat mengerti pikiran Tuhan, mujizat Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ketika kita diberkati melampaui orang lain, sadarilah bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Tetapi orang bodoh akan mengatakan, aku hebat. Ini terjadi karena aku rajin bekerja. Aku beruntung. Oh tidak, itu karena Tuhan punya rencana. Engkau diberkati karena Tuhan punya rencana supaya engkau menjadi berkat. Pikiran Tuhan begitu dalam dan kita harus dekat dengan Tuhan supaya ketika kita mengalami ini misalnya, maka kita tahu oh tujuannya ini. Ya. Seringkali kita tidak pernah berpikir
kenapa ya aku diberkati melebihi dari biasanya? Jangan langsung dihabiskan. Seringkali ada masalah di depan yang butuh uang untuk keluar lebih banyak dari biasanya. Ya. Jadi belajar mengerti pikiran Tuhan. Kenapa orang lain mengatakan susah, aku kok semakin kaya, semakin kaya. Ingat, ada rencana Tuhan, pikiran Tuhan yang begitu dalam, dan pekerjaan yang besar yang Tuhan sudah nyatakan padamu punya tujuan. Orang bodoh tidak ngerti bahwa semuanya adalah berkat dari Tuhan, karya Tuhan untuk satu tujuan. Di mana kita akan jadi berkat, di mana Tuhan akan dipermuliakan. Seringkali kita tidak pernah berpikir seperti itu. Dan orang yang hanya tahu, pokoknya aku kerja diberkati, tapi tidak tahu tujuan kenapa engkau selalu berhasil. Dikatakan orang yang tidak berakal tidak dapat memahaminya. Orang bodoh tidak mengerti apa yang dialami, apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Kalau kita bodoh, kita tidak ngerti. Bahkan bukankah ketika kita sering sakit dan kemudian ada pewahyuan tentang kesembuhan dan engkau menjadi sembuh, bukankah Tuhan punya tujuan bahwa engkau akan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang lain yang sakit? Ketika Anda dahulu miskin dan sekarang berhasil, kenapa Anda bisa berhasil? Bukankah ada tujuannya? Supaya engkau jadi berkat, supaya engkau bisa membagikan pengalamanmu kepada orang lain. Seringkali kita egois. Kita berpikir karena kita berusaha dan semuanya untuk kita. Oh, tidak. Kalau semuanya untuk kita sendiri, Anda tidak punya apa-apa nanti seandainya Anda masuk surga. Saya mau tekankan, masuk surga tidak semudah yang diperkirakan banyak orang dan tidak semudah seperti yang dikhotbahkan banyak pendeta. Butuh penyangkalan diri, butuh mempunyai pikiran Kristus, dan pikiran kita diselaraskan dengan Kristus. Itu tidak mudah. Orang yang tidak berakal tidak dapat memahami mengapa Tuhan melakukan mujizat, mengapa Tuhan menyampaikan pikiran-pikirannya. Mereka bahkan tidak mengerti firman Tuhan. Sejelas apapun firman Tuhan disampaikan, mereka tidak mengerti. Bahkan mereka tidak ingat. Seperti yang sering saya katakan, coba dites nanti. Coba saling WA ya, tadi Pak Yusak khotbah apa? Intinya apa? Bahkan jangan-jangan ayatnya pun lupa. Jadi, lihat betapa sukarnya memahami pikiran Tuhan. Tetapi kita harus belajar untuk memahami pikiran Tuhan. Orang yang tidak berakal tidak dapat memahami kenapa dirinya diberkati. Kenapa dirinya disembuhkan dari penyakit yang parah. Kenapa dirinya mendapatkan penglihatan demi penglihatan? Kenapa Tuhan selalu berbicara kepadanya? Kalau orang tidak bisa memahami pikiran Tuhan, semakin Tuhan berbicara kepadanya, semakin sering berbicara, dia akan semakin sombong. Artinya orang itu tidak bisa memahami kenapa Tuhan berbicara. Hanya yang sesederhana itu saja. Kenapa sih ketika saya berkumpul dengan si A, cocok, si B cocok, si C cocok. Hei, Tuhan punya rencana. Kenapa kau bisa seperti itu? Ketika yang lainnya sakit, ketika yang lainnya gagal, dan engkau sehat, engkau berhasil. Tuhan punya rencana untuk itu. Mengertilah. Bahkan kenapa
kita ditempatkan di GPPS, Tuhan punya rencana. Kenapa kita ditempatkan di Pamekasan? Kan enakan di Surabaya. Tuhan punya rencana untuk hidupmu di Pamekasan. Belajar memahami pikiran Tuhan. Kenapa Tuhan melakukan ini kepadaku? Kenapa Tuhan menempatkan aku di Pamekasan? Kenapa Tuhan menempatkan aku di GPPS? Kenapa bukan di tempat lain? Tuhan punya rencana. Bahwa ayat 7, ayat 8 Alkitab saudara, bahwa walaupun orang-orang jahat hidup dengan subur bagaikan lalang, berarti semakin banyak, namun kesudahan mereka adalah kebinasaan yang kekal. Tetapi Tuhan dimuliakan di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya. Kadang ada orang jadi Kristen itu dan rajin ke gereja, itu mereka merasa capek. Ada apa saya ke gereja terus, pelayanan terus, mungkin bahkan pujian, kok saya terus. Tapi ekonomi saya tidak berubah, selalu kekurangan. Tetapi masalah saya tidak lepas. Tuh lihat tuh, orang yang jarang-jarang ke gereja, kok semakin diberkati Tuhan. Tuh lihat orang yang tidak kenal Tuhan, enak penuh dengan tawa. Tetapi perhatikan ayat ini, bahwa walaupun orang-orang jahat hidup dengan subur bagaikan lalang. Berarti punya toko satu jadi dua, dua jadi tiga, subur. Tetapi perhatikan, Anda harus mengerti pikiran Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 73, Anda bisa membaca itu. Aku iri, kenapa orang berdosa semakin gemuk, penuh dengan pesta, penuh dengan sukacita. Sedangkan aku punya banyak masalah. Sampai aku masuk ke dalam tempat maha kudusmu, aku disingkapkan. Aku melihat bahwa mereka sebenarnya berada di jurang yang di bawahnya, jurang yang sangat dalam. Dan di bawahnya itu ada batu-batu yang runcing. Dan mereka sekali jatuh, mereka hilang lenyap. Pemazmur pun mengalami seperti itu dalam Mazmur 73. Sampai dia masuk ke tempat kudus, dikatakan. Sampai kita memahami pikiran, memahami hati Tuhan. Kita baru mengerti, oh orang jahat, orang fasik kelihatannya semakin banyak, semakin kaya, tiba-tiba binasa. Anda tidak merasa aneh kalau Anda perhatikan ya, bintang film, artis-artis yang kaya-kaya, yang super kaya. Tetapi kemudian ketika mereka tua atau ketika mereka mau mati, mereka mati tidak punya harta. Bahkan sesama artis Anda bisa lihat, kadang harus buat apa supaya bisa disumbangkan kepada artis yang awalnya kaya. Lihat bahwa orang fasik kelihatannya semakin bertambah, semakin berhasil, tujuan akhirnya adalah kebinasaan dikatakan. Tetapi Tuhan Allah kita di sini dikatakan, tetapi Tuhan dimuliakan di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya. Tuhan dimuliakan di tempat yang tinggi. Saya sederhanakan, Tuhan dimuliakan untuk selama-lamanya. Dan Tuhan tinggal di dalam hatimu. Oleh karena itu engkau pun akan dimuliakan oleh Tuhan. Bukan dimuliakan untuk dihancurkan, tetapi dimuliakan dan terus dipertahankan untuk dimuliakan. Dan engkau terus ada dalam kemuliaan. Karena Tuhan beserta kita. Tuhan ada di dalam kita. Ketika Tuhan ditinggikan, tidak bisa tidak. Tuhan akan meninggikan juga kita. Karena Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan,
semakin melekat dengan Tuhan di akhir zaman ini, hidup kita akan dipenuhi dengan kegairahan. Ya. Hidup kita dipenuhi dengan kegairahan. Saya akan ke Probolinggo dan seseorang sudah berkata, Pak, kalau ke Probolinggo ya, ingat hubungi saya, ada pasien. Ada pasien. Di manakah hamba-hamba Tuhan? Di Probolinggo. Di manakah? Ingat, kekuatan roh-roh jahat itu semakin banyak dilepaskan. Oleh karena itu kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin kuat di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan dimuliakan di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya. Sedangkan musuh-musuhmu Tuhan, semua orang yang berbuat jahat akan dicerai beraikan. Wow. Tidak heran kan kadang kita melihat orang semakin kaya tapi keluarganya semakin kacau. Ya. Pada akhirnya akan dicerai beraikan dikatakan. Oleh karena itu tidak usah iri kepada orang jahat yang kelihatannya berhasil. Tidak usah iri orang yang tidak sungguh-sungguh ibadah kok semakin diberkati. Sedangkan kita yang sungguh-sungguh ibadah kok banyak mengalami masalah demi masalah. Tidak usah iri. Mereka tujuan akhirnya akan dibinasakan, akan dicerai beraikan. Engkau mengalami masalah demi masalah karena Tuhan sedang mempersiapkan engkau sedang dibentuk, engkau sedang dikuatkan, dan nanti engkau akan dipromosikan oleh Tuhan. Ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah menjadikan aku sekuat banteng. Berkat-berkatmu sungguh menyegarkan aku. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Di sini dikatakan tetapi engkau telah menjadikan aku sekuat banteng. Wow. Ya. Kalau kita melihat banteng mau berhadapan dengan manusia sebesar apapun, sebanyak apapun, banteng tidak pernah mundur. Anda lihat di sana. Kalau tidak percaya, coba sendiri. Ya. Banteng tidak pernah mundur. Ya, betapa luar biasanya. Jangan mundur karena masalah. Engkau ditetapkan Tuhan untuk menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah. Dan dengan kita menyelesaikan masalah, kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Berbicara apa? Kita akan dipromosikan oleh Tuhan. Ketika semua orang tidak bisa melakukan dan kita melakukan, bukankah kita akan mengalami promosi? Bisa bayangkan di kantor ketika semua anak buah disuruh melakukan satu tugas kemudian tidak bisa semuanya. Dan kemudian kita muncul dan alah itu kan gampang bos, mari saya yang selesaikan. Anda akan dipromosikan. Tetapi engkau menjadikan aku sekuat banteng. Di sini dikatakan berkat-berkatmu sungguh menyegarkan aku. Aku dituangi dengan minyak baru. Berarti pengurapan itu tidak pernah lepas dengan berkat. Ingat tentang Tuhan adalah gembalaku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Setelah pengurapan ada kelimpahan.
Sama di sini. Di dalam Alkitab yang kita miliki dikatakan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, tetapi di sini juga dikatakan firman Allah yang hidup, berkat-berkatmu sungguh menyegarkan aku. Bahkan pengurapan itu sendiri adalah berkat. Bahkan pengurapan itu tidak bisa dipisahkan dengan berkat. Pengurapan adalah berkat, pengurapan tidak bisa dipisahkan dengan berkat. Ketika Anda diurapi, semakin Anda diurapi, berkatmu akan semakin besar. Jadi kekristenan bukan yang dikejar harta, bukan yang dikejar titel. Sekarang ini semakin banyak STH, master, doktor, teologi. Saya ditawari, Pak Yusa, ayo ini mumpung COVID, ada program untuk master teologi. Masalah biaya gampang Pak, nanti kita rembukan. Tapi terus pertemuannya bagaimana? Sudah Pak, gampang. Kalau tidak sempat, nanti Pak Yusa dibantu. Yang penting ikut program, tahu-tahu lulus. Dan banyak orang yang suka akan hal itu. Tetapi saya mau katakan, mari kita jangan terlalu suka dengan harta walaupun harta itu baik-baik. Jangan terlalu suka dan mengejar kedudukan. Jangan terlalu suka dan mengejar titel. Saya mau katakan, kejarlah pengurapan, engkau akan diberkati. Kejarlah pengurapan, engkau akan ditinggikan Tuhan. Kejarlah pengurapan, engkau tidak akan bisa dikalahkan. Kejar pengurapan. Ayat 11. Aku telah mendengar kabar tentang nasib buruk yang dialami musuh-musuhku dan telah melihat mereka dibinasakan. Pemazmur katakan, itu dulu orang yang memusuhi aku, yang dulunya kaya, yang dulunya sangat diberkati, dan aku sepertinya terpuruk di hadapan mereka. Sekarang semakin aku diurapi, sekarang mataku melihat mereka dibinasakan, mereka dihancurkan, mereka dilenyapkan oleh Tuhan. Sidang jemaat, ketika engkau diurapi Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan berperang bagimu. Semakin engkau diurapi, orang yang tidak suka, orang yang selalu menyalahkan engkau, orang yang selalu membenci engkau, ingat, Tuhan akan berurusan dengan orang itu. Oleh karena itu, semakin melekat dengan Tuhan. Kejar pengurapan sungguh-sungguh. Saya katakan pada istri saya dan anak saya, semakin banyak dukun yang beraktivitas, saya semakin senang. Karena jemaat akan diuji. Karena persekutuan kita dengan Tuhan bukan hanya sekedar persekutuan. Itu akan kita demonstrasikan hasil persekutuan kita dengan Tuhan. Ayat yang ke-12. Tetapi orang-orang yang benar akan hidup dengan subur. Tadi subur seperti ilalang, ya kan? Orang jahat, orang fasik itu, mereka hidup subur seperti ilalang. Namanya ilalang nanti juga pasti dilenyapkan. Tetapi orang benar di sini dikatakan, tetapi orang-orang yang benar akan hidup dengan subur bagaikan pohon korma dan menjadi tinggi bagaikan pohon aras di Libanon. Pohon korma itu akan berbuah sangat banyak. Dinikmati orang, dicari orang, tidak akan dimusnahkan. Pohon aras itu semakin tinggi dan pohon aras Libanon itu berbicara pohon yang sangat kuat.
Semakin kau tinggi bukan semakin goyah. Semakin kau ditinggikan Tuhan, engkau semakin kokoh. Itu perbedaannya. Kalau orang fasik semakin subur, semakin tinggi hanya untuk dilenyapkan, dibinasakan. Tetapi orang benar semakin subur, semakin tinggi, semakin kokoh dan dicari orang. Kita akan jadi berkat. Tuhan akan memunculkan orang-orang benarnya. Saya mau katakan Tuhan akan memunculkan orang-orang benarnya. Tuhan akan memunculkan gereja-gerejanya yang benar. Tuhan akan memunculkan hamba-hamba Tuhan yang benar. Akan terjadi pemurnian gereja. Jangan heran dengan banyaknya kematian hamba-hamba Tuhan. Karena memang perlu pergantian orang-orang yang mengenal pikiran Tuhan. Bukan hanya tradisi. Dulu aku begini, oh tidak. Sekarang kita berpikir apa yang akan Tuhan kerjakan. Kalau orang yang tidak mau mengalami kemajuan, dulu aku begini. Sekarang pun harus begini kalau mau berhasil. Karena dulu aku berhasil begini. Tapi sekarang tidak. Tuhan adalah Tuhan yang bergerak. Anda harus mengerti Tuhan ini mau kemana. Anda harus ikuti Tuhan mau kemana. Tuhan ini apa pikirannya. Kita harus mengerti apa yang dipikirkan Tuhan. Itulah bedanya tokoh zaman dulu dengan tokoh kegerakan di masa sekarang dan yang akan datang. Tuhan akan gantikan semuanya. Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang mau bergerak bersama Tuhan. Inilah zaman kebangkitan. Ayat 13, karena pohon-pohon itu dipindahkan ke dalam kebun Allah dan berada di bawah pemeliharaannya sendiri. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bahwa kita sudah ditanam di bait Allah dan kita akan bertumbuh. Tetapi di sini lebih jelas dikatakan, karena pohon-pohon itu dipindahkan dari gelap kepada terang, ya kan? Kita dipindahkan dari gelap kepada terang, kita ditanam di rumah Allah sekarang, dan dipindahkan ke dalam kebun Allah, dan berada di bawah pemeliharaan Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Kita ditanam di sebuah gereja dan Anda dipelihara oleh Tuhan. Kenapa penting kita itu ditanam di sebuah gereja? Kita tunduk kepada sebuah kepemimpinan. Kenapa? Karena ketika roh jahat akan menyerangmu, saya mau katakan, roh jahat itu akan menyerang pemimpinmu terlebih dahulu. Dan pemimpin, oleh karena itu kitab Ibrani katakan bahwa mereka itu pemimpin-pemimpin rohanimu adalah penjaga jiwamu. Karena ketika roh jahat akan menyerang engkau, Tuhan sudah membuat engkau di bawah otoritas pemimpin rohani. Sehingga pemimpin rohani yang akan diserang terlebih dahulu. Oleh karena itu penting pemimpin rohani mempunyai kepekaan akan alam roh. Sehingga dia akan tahu, oh jemaatku diserang, oh aku diserang. Dan kita siap untuk berperang. Jadi bukan hanya ilmu, pengetahuan. Tetapi pengalaman manusia rohmu yang kuat, yang peka. Ingat saya katakan bahwa ketika semuanya baik-baik saja, maka tidak ada bedanya orang yang kuat rohani dengan orang yang lemah rohani. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam medan peperangan, kelihatan orang yang lemah dan orang yang kuat. Penting kita membangun manusia roh kita. Karena pohon-pohon itu dipindahkan ke dalam kebun Allah. Ketika kita berada di kebun Allah,
ketika kita ada di rumah Allah, maka Allah yang akan memelihara kita. Bahkan saya percaya ibu-ibu akan lebih suka ayat dari ayat ini daripada Alkitab saudara. Ya. Karena Alkitab saudara mengatakan kau akan panjang umur dan akan semakin gemuk dan segar. Walaupun indah segarnya, tapi gemuknya kelihatannya kurang enak. Ya. Jemaat itu kalau sudah naik, bingung sudah. Muka yang awalnya tirus, kemudian jadi bulat, itu sudah bingung sudah. Ya. Dulu telinga saya lebar, sekarang kok kelihatannya kok pipi saya lebih lebar dari telinga. Itu sudah bingung sudah. Nah, ayat di sini bagus, coba perhatikan. Bahkan pada masa tua pun mereka akan tetap berbuah perkasa dan segar. Ya kan, lebih enak ya. Ya. Tetap berbuah. Bahkan pada masa tua pun mereka akan tetap berbuah perkasa dan segar. Bukan gemuk dan segar. Perkasa. Loh, lebih bagus perkasa. Saya kalau latihan fitness selalu katakan langsing. Tidak enak kurus. Loh, saya tidak katakan kurus, saya katakan langsing. Kalau kurus, Anda diikuti anjing terus, saya bilang. Ya kan, kalau kurus. Kalau langsing itu kan ada ototnya kan, bagus dilihat, itu langsing. Nah, bedakan langsing dan kurus. Ya. Di sini dikatakan bahkan pada masa tua pun, pada masa tua pun Tuhan punya rencana atas hidup kita bahwa kita sampai masa tua. Bukan umur 30 tahun dipanggil Tuhan. Bukan umur 40 tahun dipanggil Tuhan. Tuhan punya rencana dan itu sudah dituliskan dan itu sudah diucapkan. Inilah rencanaku pada masa tuamu. Pada masa tuamu berarti aku, berarti kita akan sampai tua. Dan di sini dikatakan bahkan ketika kita sudah sampai masa tua, engkau tidak akan dipensiun. Engkau akan berbuah. Wah, itu luar biasa. Ya, kalau manusia sudah tua dipensiun, tetapi engkau di hadapan Tuhan. Tuhan akan buat engkau sampai masa tua dan engkau tidak akan dipensiun. Engkau terus berbuah. Engkau menghasilkan, engkau semakin bertambah-tambah, engkau semakin produktif. Ingat loh, kadang-kala kalau kita perhatikan apa yang dikerjakan tangan dengan kekuatan tangan, hasilnya lebih besar kalau dikerjakan dengan otak. Ya. Coba lihat, yang tanda tangan uangnya lebih banyak hasilnya daripada yang angkat karung sampai ratusan kilo. Ya. Ingat, ketika engkau tua bukan berarti engkau tidak bisa mengerjakan apa-apa. Tuhan bahkan mungkin akan kasih ide-ide yang cemerlang kepadamu. Engkau tetap akan berbuah. Engkau tidak akan sakit-sakitan. Engkau akan perkasa. Alkitab katakan kekuatanmu akan diperbarui seperti Raja Wali. Ketika Anda mengerti rencana Tuhan, ketika Anda berjalan bersama Tuhan, Anda akan semakin diperbarui. Anda perkasa, bukan sakit-sakitan. Tanggalkan pikiran bahwa semakin kita tua, kita akan dipenuhi sakit penyakit, kita dipenuhi dengan kelemahan. Tanggalkan pikiran itu, sekarang kenakan pikiran Kristus, pikiran Allah, bahwa semakin engkau tua, Tuhan akan buat engkau semakin perkasa. Sudah 45 tahun, kata Musa.
Tetapi kata Kaleb, tetapi kekuatanku tetap sama seperti dahulu. Sudah jemaat, betapa luar biasanya ini. Bahkan artinya jangan putus asa karena engkau tua nanti. Bahkan kata ini, bahkan pada masa tuamu engkau tidak akan dibuang. Engkau tidak akan menjadi orang sia-sia. Engkau akan berbuah, engkau akan perkasa dan segar. Wah, nanti orang lihat kita umur 80 tahun, katakan umur berapa kira-kira? Paling 60 tahun. Segar, iya kan? Segar. Umur berapa? 45 tahun. Kok seperti umur 30 tahun? Jangan sampai orang Kristen ditanya, umur berapa? 30 tahun. Kok seperti umur 55 ya? Jangan. Ya, itu bukan orang Kristen yang benar. Orang Kristen yang benar akan awet muda, segar. Ya, segar. Oh, bukankah firman Tuhan ini sangat menyenangkan bagi jiwa kita? Tetap segar, jangan loyo, apalagi yang muda. Ini dikatakan untuk yang tua aja segar. Jangan sampai yang muda keluntuk kata guru sekolah Alkitab saya mengatakan begini. Jadi pengkhotbah itu yang semangat. Jangan sampai silakan, saya persilakan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman. Dan kemudian kita jalan. Tidak ada yang mau dengarkan dikatakan. Tidak ada. Jadi orang itu harus segar, harus gagah, harus energik. Sidang jemaat, ini rencana Tuhan bagi kita semua. Bahkan sekalipun engkau sudah tua, engkau akan tetap segar. Hal ini memuliakan Tuhan dan menyatakan kesetiaannya dalam memelihara mereka. Wow. Tuhan akan membuat kita sampai tua, bahkan terus berbuah, perkasa, dan segar. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Dikatakan hal ini ketika kau sudah tua, tetap berbuah, tetap perkasa, tetap segar. Hal ini akan memuliakan Tuhan dan menyatakan kesetiaannya dalam memelihara mereka. Akan memuliakan Tuhan dan menyatakan kesetiaan Tuhan. Bahwa dia tidak pernah tinggalkan kita. Artinya apa? Seandainya kita sakit, kesetiaan Tuhan akan menyembuhkan kita. Ya. Seandainya kita kekurangan, kesetiaan Tuhan akan mencukupi kita. Seandainya kita tidak berpendidikan dan orang katakan tidak ada masa depan, kesetiaan Tuhan akan memberikan ide kepadamu untuk engkau menciptakan lapangan pekerjaanmu sendiri. Sidang jemaat. Hal ini memuliakan Tuhan dan menyatakan kesetiaannya dalam memelihara mereka. Dialah tempatku berteduh, di dalam dia ada kebaikan semata-mata. Wow, di sana dikatakan tidak ada kecurangan padanya. Tidak ada kecurangan berarti Tuhan bisa dipercaya. Tidak ada kecurangan di hadapan padanya. Berarti Tuhan bisa dipercaya. Hanya orang yang bodoh yang mau percaya kepada orang curang. Ya. Ada seseorang yang mengatakan bahwa orang bodoh masih bisa diajar. Orang lemah masih bisa dikuatkan. Tetapi orang yang curang dikatakan, orang yang suka berdusta, sukar untuk berubah. Orang yang tidak jujur, sukar untuk berubah.
Dan Tuhan tidak curang. Dia bisa dipercaya. Bahkan di sini dikatakan, di dalam Dia ada kebaikan semata-mata. Di dalam Tuhan itu hanya ada kebaikan. Oleh karena itu tinggallah di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan hanya ada kebaikan. Sidang jemaat, banyak Alkitab ayat-ayat yang mengatakan engkau di dalam aku di dalammu. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita hanya akan mendapatkan kebaikan. Karena Tuhan tidak punya kejahatan, Tuhan tidak punya malapetaka, Tuhan tidak punya sakit penyakit. Tuhan hanya mempunyai segala kebaikan. Oleh karena itu, kiranya firman Mazmur 92 ini akan melengkapi Mazmur 91 yang kita sudah pelajari. Bahwa di dalam Tuhan hanya ada kebaikan. Sekalipun kita ditempatkan di akhir zaman, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah antikris, di tengah-tengah peperangan, ingat kita ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan hanya ada kebaikan semata-mata. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.